Puji nama Tuhan. Shalom God's Culture Church. Shalom. Boleh saya ajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Bapak saudara percaya bahwa Tuhan yang luar biasa dari tempat ini. Amin. Amin. Boleh kasih tahu kanan kirinya bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Ayo kita kasih Tuhan Yesus semangat. luar biasa. Biar sukacita boleh dibagikan di tempat ini. Yang bersukacita boleh sekali lagi angkat tangannya saudara. Boleh sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Pastikan dari tempat ini surga boleh digoncang lewat puji-pujian yang luar biasa. Sekali lagi angkat tangan. Amin. Amin. Mari sorakan haleluya. Sekali boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Mari rayakan kasih-Nya di tempat ini. Haleluya. Boleh bertepuk tangan sama-sama. Come on. Sorangan. Haleluya. Come on say. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyata perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Come on. Ku angkat suaraku, ku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Bersuka cita boleh tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oh say. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Nyata perbuatanmu Tuhan, Kaulah sukacitaku. Say haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Boleh angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Come on. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Kami rayakan kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Yang bersuka cita mulai tepuk tangan sama-sama. Come on. Say. Kau setia. Boleh angkat kedua tanganmu, nyatakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, bernyanyi. Mari melompat buat Tuhan, come on. Ku melompat, Yesus kau di dalamku, ku rayakan. Oh say haleluya. Haleluya. Haleluya.
cintaku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Mari bersama nyatakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu sempurna Tuhan. Oh, Kaulah sukacita-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yang bersukacita sorakan haleluya. Sama-sama. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu bercurah di tempat ini, amin. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sama-sama dengan imanmu katakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yang bersukacita boleh sama-sama sorakan. Mari menari buat Tuhan, come on. Tepuk tangan sama-sama. Sama-sama nyatakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacita-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh 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 oh, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, Yesusku, sukacitaku, Yesusku. Sama nyatakan sukacitaku. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, sebab sukacitanya dicurahkan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Yang bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, kasih yang tidak pernah habis dalam hidup kami, kasih yang tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi yang sedang kami alami saat ini, satu hal yang tidak pernah berubah, bahwa Engkau tetap Tuhan yang baik. Untuk selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Mari
Mari boleh bawa hati yang menyembah Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita boleh sembah Tuhan. Mari naikkan syukurmu, mari naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Kami datang bawa syukur kami datang menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang setia. Tiada yang seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu ya Tuhan. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Haleluya. Jesus, we worship you Lord. Kau layak Tuhan. Jesus, kami bawa syukur kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami bagi-Mu ya Tuhan. Sebab Kau layak ya Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Amin. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan, ini persembahan kami bagimu. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sebab Kau layak Tuhan. Mari bersama kita nyatakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagi kami Tuhan,
ini Tuhan. Tidak ada Allah seperti-Mu ya Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari dengan hati yang menyembah katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku.
setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Sebab kasihmu besar mengatasi langit. Amin. Dan setiamu sampai ke awal. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Yes Lord. Mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Oh, sebab kasihmu besar mengatasi langit. Kesetiaanmu Tuhan sampai ke awal. Kami tinggikan Engkau Yesus. Dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Mari bersama-sama nyatakan, sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke mengatasi langit. Amin. Dan setiamu sampai ke awal. Kami tinggikan Engkau. Dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Mari lagi nyatakan, come on. Sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu kemuliaanmu dan kemuliaanmu mengatasi dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Mari tinggikan Tuhan. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Oh yes Lord. Haleluya. Setiamu besar, kasihmu besar Tuhan. Tiada yang
Setiamu besar Tuhan, kebaikanmu lebih dari baik buat setiap kami. Mungkin di hadapan kami di hari-hari yang sedang kami hadapi, mungkin kami mengalami kesendirian, mungkin kami sedang menghadapi kekhawatiran, ketakutan, masalah ekonomi, ada pembayaran yang harus kami bayar mungkin Tuhan, kebutuhan, ketakutan, keputusasaan, ada masalah mungkin di keluarga kami, di hubungan, di pekerjaan, di tempat kami studi, di lingkungan kami. Mungkin ada masalah dalam kepercayaan diri. Mungkin kami juga mengalami ada hal-hal yang sepertinya nggak mustahil ini bisa beres, bisa baik, bisa sembuh. Tapi kami berkata, Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sedang bekerja Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Respon kami mau bersyukur Tuhan atas itu semua. Kami tahu Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya itu Tuhan. Di hari-hari yang sedang kami alami ini, mau itu baik, mau itu nggak baik Tuhan. Sampai akhirnya kami akan mengerti bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Akhirnya kami akan melihat itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi respon kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau punya respon yang baik dalam kehidupan kami. Dalam kami mengambil keputusan, dalam kami berespon, dalam kami melangkah di setiap kehidupan kami Tuhan. Bersyukur Tuhan buat semuanya. Kaulah yang baik buat setiap kami Tuhan. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Tuhan, kami bersatu hati, kami angkat kedua tangan kami berdoa untuk Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Noto Roharjo Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang mungkin saat ini ada di Bandung juga, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, visi misi-Mu lebih lagi atas hamba-Mu Tuhan. Sertai hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Pastor Benny Gunawan sebagai pelaksana harian untuk Rayang 2, 5 wakil gembala kota Bandung Tuhan. Semuanya Tuhan berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya visi misi-Mu, perkenanan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu ada atas hamba-hamba-Mu itu semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar melalui hamba-hamba-Mu ini sekitar kami diberkati, kota kami diberkati, bangsa kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Kami juga angkat kedua tangan kami juga berdoa buat lead pastor kami, Pastor Fandi, beserta Ibu Yaya dan kedua anaknya Tuhan. Ora bakaya lalala bara 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 bara. Syaralala bara 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 bara. Ora bakaya lalala bara 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 bersertai hamba-Mu Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani hari ini. Kami percaya terus Tuhan, Tuhan pertajam Tuhan hamba-Mu ini, Tuhan sertai Tuhan di
di kepemimpinan untuk gereja ini, untuk di tempat lain di Rayon 2 juga sebagai wakil gembala Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang sertai hamba-Mu, lebih mengerti lagi isi hati Tuhan, lebih menguatkan lagi untuk setiap kami Tuhan mengikut hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ini. Mazmur 91 juga terjadi atas hamba-Mu ini Tuhan, atas keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari aparat tertinggi sampai terendah. Kami percaya Indonesia emas terjadi atas bangsa kami Tuhan. Untuk kota Bandung, untuk Jawa Barat, kami percaya Tuhan ada damai sejahtera atas bangsa ini. Ekonomi yang stabil, keamanan yang stabil Tuhan. Semuanya dalam kondisi yang baik Tuhan, kami percaya. Melalui setiap kami Tuhan, biar kami juga menjadi berkat, berdampak untuk sekitar kami, untuk tetangga kami mungkin Tuhan, untuk kota kami, untuk bangsa kami Tuhan. Pakai setiap kami di setiap perilaku hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan sekali lagi Tuhan, Kaulah Allah yang setia, Kaulah yang baik atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur yang percaya sama-sama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang baik. Sama-sama katakan amin. Boleh duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau baca ayat dulu di 2 Korintus 8 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus 8 ayat 12. Kalau kalian rela memberi, maka Allah akan menerima pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu Saudara, setiap minggu kita diingatkan untuk memberi Bapak Ibu Saudara. Bukan jadi satu kebiasaan, tapi biar di setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk setiap kita bisa beribadah di tempat ini, kita bisa memberi, adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Dengan kita rela memberi. Saya diingatkan dengan kata-kata ini Bapak Ibu Saudara, kita gak dagang sama Tuhan. Kita memberi bukan supaya kita sembuh, kita memberi bukan supaya pekerjaan kita baik, kita memberi bukan supaya keluarga kita semua dalam kondisi yang baik, tapi kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita belajar, kita diingatkan lagi bahwa ketika kita memberi sama Tuhan, kita memberi dengan rela. Dan bukan dari hal-hal yang kita gak punya, tapi yang ada kita punya sekarang. Kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sebelum kita memberi, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini ada satu kali lagi kesempatan kami memberi kepada Engkau Tuhan. Kami tahu apa yang kami lakukan ini bukan karena semata-mata, bukan hanya sekedar persembahan biasa, tapi ini adalah bentuk kasih kami kepada Engkau, bentuk hati kami mengasihi sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami memberi bukan ada hal yang pengen kami capai, pengen hal yang kami ingin dapatkan Tuhan, tapi murni kami mau belajar bahwa kami mengasihi Engkau. Bukan masalah jumlah Tuhan, tapi kami tahu Tuhan tahu kedalaman hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh teman-teman Asyir bisa membantu buat persembahan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ada pengumuman-pengumumannya, untuk persembahan sama perpuluhan Bapak Ibu Saudara bisa transfer juga melalui rekening ini, bisa juga scan QR yang ada di depan juga Bapak Ibu Saudara. Ya, selanjutnya kami juga mau mengundang Bapak Ibu Saudara bahwa di hari Selasa minggu ini ada House of Prayer yang diadakan jam 6 sore di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang bisa berkenan hadir, bisa datang untuk bersama-sama kita berdoa, kita bersama-sama dikuatkan kembali lebih lagi sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita juga di depan di lobi. Kalau Bapak Ibu Saudara mau didoakan, Bapak Ibu Saudara juga bisa menulis, ada form bantuan doa
yang akan didoakan di setiap minggunya, yang biasanya kita lakukan di akhir ibadah, sebelum kita mengakhiri ibadah. Selanjutnya ada friend zone. Ya, ada friend zone di hari Sabtu tanggal 25 Oktober. Ya, pembicaranya Kak Gaby. Oke, jam 5 sore buat Bapak Ibu Saudara atau yang punya anak, yang punya saudara, bisa kalau mau ikut boleh datang, dan kita percaya bahwa di friend zone ini anak-anak muda pasti akan bertumbuh. Amin. Amin. Selanjutnya ya ini buat Bapak Ibu, mungkin sekarang lagi tren ya pelari karcher. Ya, Bapak Ibu bisa ikutan juga, ada acara nanti sama di tanggal 25 Oktober juga, tapi jam 7 pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk siapa tahu Bapak Ibu mau ikut, bisa jalan-jalan bersama tanggal 25 Oktober ini. Apa sih kelebihannya? Nah, kelebihannya adalah Bapak Gembala kita ikut, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara pengen ngobrol, saya pengen bertanya tentang ini nih. Nah, mungkin ini momen yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu Saudara bisa bertanya pada Gembala kita. Oke, nah untuk tempatnya, startingnya poinnya di Karaya Coffee, Jalan Purnawarman. Nanti Bapak Ibu sudah bisa googling juga ya. Rutenya di Purnawarman, Dago, RM Marta Dinata, Aceh, Merdeka, masuk ke sana, Bayakota, dan kembali lagi ke titik awal. Nah, untuk parkirnya, kafenya baru buka jam 7 kurang, Bapak Ibu Saudara. Jadi di area kafenya Bapak Ibu Saudara bisa parkir kendaraan Bapak Ibu Saudara. Yang mau katakan wow. Yang mau ikut katakan wow. Oh, ada yang mau ikut tadi. Tapi boleh Bapak Ibu, siapa tahu ini sesuatu hal yang baru kita mau coba, bahwa kita sambil melakukan aktivitas olahraga kita bisa diperkaya lagi dalam kerohanian kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa berlama-lama lagi kita mau bangkit berdiri. Kita mau dengar firman Tuhan melalui hambanya Pastor Dieter Nicholas dari GBI Harmoni. Kami persilakan Pastor. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kamu mengurapi hamba-Mu ini ya Bapa, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan hikmat manusia, tapi hikmat yang berasal daripada Tuhan. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid. Kami percaya apa yang kami dengar hari ini membangkitkan iman kami, menghidupkan kembali pengharapan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya diberikan tema tentang perjalanan iman ya, the journey of faith. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita manusia suka sesuatu yang pasti. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Ya, saudara yang bekerja, udah 1 bulan saudara bekerja, saudara pasti suka sesuatu yang tiap tanggal 25 masuk ke rekening saudara, ya kan? Kalau nggak pasti masuk ke rekening saudara kan pasti saudara kerjanya nggak semangat, betul nggak sih? Ya, nggak ada yang nggak suka yang tidak pasti, semuanya suka yang pasti. Ya, di sini ada yang masih pacaran, boleh lambaikan tangannya? Oh, udah nikah semua ya? Ya, kalau saudara jadi orang tua, ya saudara punya anak perempuan saudara udah pacaran dari SMP, sekarang udah kerja, anak saudara masih nggak nikah. Kira-kira saran apa yang ibu-ibu, bapak-bapak kasih buat anak perempuan saudara? Putusin aja, cari yang pasti-pasti. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, cuman masalahnya kita sedang berhadapan dengan dunia yang tidak pasti. Artinya apa? Artinya begini, ya saudara hari ini boleh sehat. 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, belum tentu kita masih terus sehat. Betul gak sih? Kenapa? Banyak makanan-makanan sampah yang kita konsumsi. Ya, saudara yang hari ini punya pekerjaan, belum tentu tahun depan saudara masih bisa bekerja. Kenapa? Kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Dan ini saya dapat bukan karena tadi malam saya dapat mimpi ya, Tuhan kasih saya mimpi, kasih tahu buat saudara, bukan. Baca aja di dalam Alkitab, firman Tuhan kasih tahu kepada kita bahwa kita akan menghadapi
hari-hari yang sukar. Oke? Oleh sebab itu hari ini bagaimana caranya kita sebagai orang percaya kita berkemenangan di dalam Dia. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat firman Tuhan katakan apa? Ya, ini pasti juga udah sering saudara dengar ya kalau saudara bahas tentang iman ya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Oke, hari ini saya akan membahas Matius pasal yang ke-8. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Alkitab, Matius pasal yang ke-8 tuh banyak perikopnya. Oke, nah hari ini saya akan langsung membahas 4 perikop kepada saudara. Siap? Ya, satu perikop makan waktu 30 menit untuk menjelaskannya. Jadi hari ini khotbahnya 2 jam. Haleluya. Oh ya, karena haleluyanya kayaknya kurang mantep nih kayaknya ya. Kita korting lah 40 menit ya. Oke, Matius 8 ayat yang ke-28 sampai 32. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang iman di mana ada 2 orang yang kerasukan setan. Matius 8 ayat 28 sampai 32. Setibanya di seberang yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat 31, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka katakan sama-sama, setan-setan meminta kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Bisa di save sebentar itu kata? Bisa disimpan sebentar di sini itu kalimat? Maka setan-setan meminta kepada Yesus. Ayat yang ke-32. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Jadi kisahnya ada 2 orang yang kerasukan setan. Ya kan? Kemudian 2 orang kerasukan setan ini meminta kepada Yesus. Begini Bapak Ibu, yang meminta kepada Yesus ini 2 orang yang kerasukan setan, atau yang meminta kepada Yesus setan-setan yang menguasai 2 orang tersebut. Yang minta siapa? Katakan sama-sama, setan meminta kepada Yesus. Kalau saya boleh pakai kata yang mudah untuk saudara pahami, boleh nggak saya pakai kata ini? Setan meminta kepada Yesus, setan berdoa kepada Yesus. Halo? Ini kisah yang menarik Bapak Ibu. Dan yang jauh lebih menarik adalah waktu setan meminta kepada Yesus, waktu setan berdoa kepada Yesus, Yesus mengabulkan permintaan daripada setan-setan itu. Agak kurang bisa diterima ya Bapak Ibu ya kayaknya ya. Hah? Ini kayaknya saya pelayanan terakhir di GBI Piset nih kayak gak diundang lagi, masa doa, setan doa sama ya. Saya ulang sekali lagi. Yang meminta kepada Yesus siapa? Bisa gak saya pakai setan berdoa kepada Yesus? Bisa ya kan. Dan yang menarik adalah Yesus mengabulkan permintaan setan-setan itu. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, kalau setan meminta dikabulkan sama Yesus, apalagi saudara anak Tuhan meminta, pasti dikabulkan sama Tuhan. Saya mau nanya sama saudara, lebih berharga mana? Manusia atau setan? Kalau setan aja yang seharusnya musuh Tuhan, dikabulkan doanya, dikabulkan permintaannya. Saya percaya jemaat Tuhan orang percaya di GBI Piset, kalau berdoa juga pasti akan dijawab
jawab sama Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Halo. Lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Saudara, ada 2 orang kerasukan setan. Siap? Berapa orang kerasukan setan? 2 orang kerasukan setan. Menurut saudara, 2 orang yang kerasukan setan, kira-kira orang ini bisa punya iman gak sama Yesus? Ini pertanyaannya, tolong dijawab ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak mau ngomong minimal begini-begini atau begini-beginilah. Saya ulang sekali lagi. Ada 2 orang kerasukan setan. Saudara tahu nggak artinya kerasukan setan? Dikuasai setan, dikendalikan setan, dirasuk setan. Oke? Menurut saudara, 2 orang yang kerasukan setan ini bisa punya iman nggak kepada Yesus kalau dia dikuasai setan? Bagaimana mungkin dia bisa punya iman? Dikuasai setan? Orang kalau dikuasai setan, punya kerinduan datang ibadah nggak di GBI Piset? Bisa punya iman? Tidak bisa punya iman. Tetapi yang luar biasa, sekalipun 2 orang yang tidak punya iman kepada Yesus, Yesus tetap mengabulkan permintaan, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Halo. Kenapa Tuhan mau memulihkan? Kenapa Tuhan mau menyembuhkan orang yang gak punya iman? Karena 2 orang yang kerasukan setan ini berharga di hadapan Tuhan. Lumayan 1 orang tepuk tangan daripada gak ada ya kan. Nih nanya dulu nih, punya duit cash gak? Berapa duit? 500.000 kebanyakan. 100.000. 50.000 2 ada. Hah? Kalau saya udah gak bawa duit cash lagi Bapak Ibu ya. Karena memang udah gak punya duit. Pinjam dulu brother ya. Nanti tinggal dipotong aja. Tolong jawab dengan jujur, oke? Siapa yang mau? Bapak ini cepet nih. Maju Pak. Nama siapa Pak? Roni. Kenapa Bapak mau? Ya saya tahu ini duit. Kenapa mau? Karena ada harganya. Bisa beli americano gak nih? Sedap. Iya kan? Bisa beli, bisa Pak ya? Bisa. Saya titip Bapak. Tolong teman-teman ditraktir Pak. Nanti kalau kurang ya Bapak talangin dulu lah. Ya. Tepuk tangan buat Pak Roni. Masih ada 1 lagi. Siapa yang mau? Ibu, silakan maju Ibu. Dapat. Ya. Bu, nama siapa Bu? Bu Ani. Hah? Agnes. Orang Medan bro. Oh Agnes makanya. Ibu mau? Kenapa? Iya ada harganya, ada nilainya. Masih mau Bu? Serius? Udah saya lecek-lecek loh. Saya titip. Nanti tambahin dikit, taruh kotak persembahan. Tepuk tangan buat Bu Agnes. Saudara ngerti apa yang saya maksud? Kenapa 2 orang yang kerasukan setan, yang tidak punya iman, Tuhan tetap pulihkan? Karena 2 orang ini tetap berharga di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Perikop yang kedua, Matius 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini kisahnya tentang orang yang sakit kusta dan Yesus menyembuhkannya. Matius 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Coba kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang yang sakit kepadanya, lalu sujud menyembah Yesus dan berkata,
Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Ayat yang ketiga, kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang yang sakit kusta di zaman Yesus adalah orang yang tidak punya masa depan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena penyakit mereka menular dan menjijikkan. Orang yang sakit kusta tidak boleh tinggal di dalam kota. Tempat orang yang sakit kusta di depan pintu gerbang kota. Mereka diasingkan di sana. Kenapa? Penyakit mereka. Pernah lihat orang sakit kusta? Orang yang sakit kusta, bagian tubuhnya itu bisa membusuk dengan sendirinya. Dan ketika sudah busuk, maka bagian-bagian tubuhnya itu bisa copot. Hidung bisa copot, jari bisa copot, telinga bisa copot. Menjijikkan. Pernah baca kisah tentang Naaman? Panglima jenderal dari kerajaan Adidaya, kerajaan Edom. Di balik jubah jenderalnya, di dalam tubuhnya ada sakit kusta. Hari itu ada orang kusta datang kepada Yesus dan berdoa, memohon. Dia berkata begini, Tuan, jika Tuan mau, Tuan bisa mentahirkan aku. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, berapa banyak ketika kita di dalam masalah, badai menghantam kehidupan setiap kita, iman kita mirip banget seperti iman orang kusta. Halo? Kita punya pengetahuan yang banyak tentang Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Allah kemenangan, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Kita punya pengetahuan tentang Tuhan. Tapi begitu kita berhadapan dengan masalah, mulai muncul keraguan dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan mau menolong saya? Halo? Tuhan itu bukan manusia, Bapak Ibu. Saudara lagi susah nih. Ketemu orang kaya, punya banyak duit, dan saudara tahu dia mampu menolong saudara. Begitu saudara minta pertolongan dia ngomong apa? Maaf, saya gak punya waktu nolongin kamu. Alah. Dia punya kemampuan, tapi gak mau nolongin kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Kita sering kali ketemu dengan orang-orang yang mau banget bantuin kita. Bro, gue lagi susah nih. Mana? Sini lo gue bantu. Gue pinjem 500. Aduh sorry bro, gue juga lagi butuh nih. Halo? Tuhan bukan hanya sekedar mampu menolong kita. Tapi dia juga Tuhan yang mau menolong kita. Orang yang sakit kusta, Yesus berhadapan dengan orang yang sakit kusta. Dia menjamah tubuhnya, Yesus jamah tubuhnya. Dan akhirnya ditahirkan. Orang kusta yang hina saja Tuhan mau memulihkan. Apalagi saudara, orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Ada amin? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, kamu anak emas. Bukan kuningan. Ya kalau kuningan palsu Bapak Ibu ya. Saudara berharga di hadapan Tuhan. Oke? Perikop yang ketiga, kita akan belajar dari murid-murid Yesus. Kita lihat iman daripada murid-murid Yesus. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya apa? 26 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, murid-murid Yesus adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Halo, kemana Yesus pergi, murid-murid ngintilin Yesus dari belakang. Menyertai Yesus. Yesus ditraktir makan, kira-kira murid-muridnya kecipratan gak?
kecipratan. Yesus bikin mujizat, murid-muridnya lihat gak? Ngelihat, ngalami. Halo, murid-muridnya punya pengalaman tidur dengan Yesus, makan dengan Yesus. Tapi masalahnya ketika mereka berhadapan dengan badai, waktu air masuk ke dalam perahu, waktu mereka mau kandas kapalnya. Pernah nonton film Titanic? Yang diperankan oleh saudara kembar saya yang bernama Leonardo DiCaprio. Gue kan ya, itu mirip kayak begitu hari itu. Iman mereka kicep Pak. Iman mereka bercampur dengan keraguan. Mereka takut, mereka khawatir dengan kehidupan mereka. Halo, berapa banyak iman kita ketika berhadapan dengan ketidakpastian, berhadapan dengan badai masalah, mirip banget murid-murid Yesus. Halo? Wah, kalau soal kebaktian, kelihatan dari wajah, doyan kebaktian semua ini. Hari Senin ibadah pemuritan, Selasa Bible study, Rabu ibadah tengah minggu, Kamis komsel, Jumat ibadah ibu-ibu, hari Sabtu jalan bersama dengan Pastor Fandi. Wis dahsyat. Wah dahsyat, ya kan, menara doa. Waduh, kalau ada menara doa Pak, ngeri, nggak turun-turun Pak. Ya kan? Tapi begitu berhadapan dengan masalah, bang sakit, ya kan, bang anak kenapa, istri kenapa, wah masalah rumah tangga. Hilang dari gereja, nggak pernah kelihatan lagi batang hidungnya. Pernah lihat model yang kayak begitu? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Di sini nggak ada. Itu ada di gereja sebelah. Ya, cuman katanya orang dari gereja sebelah suka main-main ke gereja ini, Bapak Ibu. Gampang rontok imannya. Iya kan? Ini waktu saya pelajari iman murid-murid bro. Ini emang rada keterlaluan sini murid-murid nih. Bener gak? Nanti Bapak Ibu baca di rumah aja. Matius pasal yang ke-14. Yesus memberi makan 5.000 orang. Berapa orang? Itu yang dihitung laki-laki. Belum termasuk istrinya, belum termasuk anaknya. Jadi kalau satu suami punya satu istri dan satu anak, saya mau nanya, yang dikasih makan Yesus berapa orang? 15.000 orang. Sorry Pak, itu mereka makan icip-icip apa sampai kenyang? Nyobain Pak, coba Pak, nih Pak. Itu icip-icip namanya, ya kan? Kalau makan sampai kenyang, nih sorry ya. Wah itu makan sampai kenyang. Sisa berapa bakul? Kenapa sisa 12 bakul? Itu pewahyuan guru sekolah minggu Pak, jangan dipakai lagi. Iya kan? Saudara tahu kenapa sisanya 12 bakul? Mau tahu nggak? Nggak, kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu. Ini rahasia kerajaan Allah, ya kan? Ngapain? Saya ulang, mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Sisa 12 bakul karena kejadiannya di Yerusalem. Kalau kejadiannya di GBI Pisa tidak bersisa. Karena konon katanya ibu-ibu di tempat ini tasnya ada kantong plastiknya Bapak Ibu kan. Suka dibungkus bawa pulang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau nanya, Matius 14, murid-murid udah punya pengalaman belum? Kasih orang makan 5.000. Dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan, mereka lihat orang makan sampai kenyang, sampai wah betahak, dahsyat luar biasa. Mereka udah punya pengalaman. Tapi di Matius pasal yang ke-15, cuman beda 1 pasal bro. Beda berapa pasal? Itu paling kalau dalam kehidupan sehari-hari paling beda sehari kali itu. Di Matius pasal yang ke-15, mereka memberi makan 4.000 orang. Saya mau nanya, lebih gampang, lebih susah? Harusnya lebih gampang dong, sudah, betul gak? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mereka punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi ketika mereka berhadapan dengan masalah yang hanya memberi makan 4.000 orang, iman mereka pun hilang.
Dari wajah kayaknya minta ayatnya ya. Agak kurang percaya sama saya. Kita kasih ayatnya ya kan. Matius 15 ayat 33. Matius 15 ayat yang ke-33. Waktu mereka berhadapan dengan 4.000 orang Bapak Ibu. Bagaimana apa yang terjadi dengan iman mereka? Baca 1, 2, 3. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita dapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Halo? Mereka punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka punya pengalaman lihat mujizat, lihat kebaikan. Tapi berhadapan dengan masalah lagi, iman mereka kalah. Halo? Saudara lihat perjalanan iman, Matius pasal yang ke-8. Orang yang kerasukan setan gak punya iman sama sekali. Orang yang sakit kusta punya iman, tapi imannya kecil. Murid-murid Yesus punya iman, tapi imannya bercampur dengan keraguan. Halo? Perikop yang terakhir, Matius 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Kita baca gantian aja lah supaya saudara jadi jemaat juga ada kerjaannya. Jangan jadi pengangguran di gereja ini Bapak Ibu ya kan. Kisahnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Yesus datang kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat yang ke-10 yang terakhir. 1, 2, 3. Setelah Yesus itu nggak pelit untuk kasih jempol. Nggak pelit muji orang Bapak Ibu. Ya kan, ada yang perlu dipuji, dipuji sama Yesus. Ya kan. Dan yang dipuji ini adalah iman perwira Romawi. Yang dipuji bukan iman orang Yahudi. Sebab dia berkata, belum pernah kujumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Saudara, yang dipuji iman orang Romawi. Saudara tahu orang Romawi nyembahnya siapa? Pernah dengar nama ini enggak? Zeus. Hercules. Belum pernah juga ya. Oh sorry. Jemaat GBI Piset ini kesukaannya doa, pujian penyembahan dan merenungkan firman. Jadi nonton-nonton itu duniawi sekali itu Pak Pendeta. Perwira di Kapernaum, seorang penyembah dewa-dewa datang kepada Yesus. Aku punya hamba, hambaku sakit. Datanglah ke rumahku. Aku mau, aku akan datang menyembuhkannya. Perwira tersebut berkata, nggak usah datang. Cukup katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Kenapa Yesus berkata, iman perwira ini adalah iman yang besar? Mau tahu jawabannya apa enggak? Yakin. Yesus berkata iman perwira ini besar karena perwira ini ngerti otoritas. Karena dia juga bawahan, di bawahnya ada prajurit. Kalau dia ngomong datang, pergi, kerjakan ini, kerjakan itu. Halo? Artinya perwira ini mengakui bahwa Yesus adalah Mesias.
Itu sebabnya dipuji. Belum pernah kulihat iman sebesar ini. Alah, katakan sesuatu, iman sebesar ini. Tapi kalau Dieter berapa waktu lalu diajarin, yang penting punya iman sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Jadi yang benar yang mana? Iman yang sebesar biji sesawi, apa iman yang besar? Pilih, yang besar apa yang kecil? Yang besar lambaikan tangan. Yang kecil, iya sisanya bisu tuli jemaat ini. Besok musik khotbah pakai bahasa isyarat bro. Halo? Kadang-kadang kita salah pemahaman tentang iman sebesar biji sesawi Bapak Ibu. Ngapain punya iman besar? Yang kecil aja cukup. Wah. Biji sesawi, bukan sawi Bapak Ibu ya. Sawi itu sayur. Katakan sawi itu sayur. Oke, beda sama sesawi. Sesawi itu benih, bijinya adalah benih yang paling kecil dari segala jenis benih, Bapak Ibu. Kalau benih sesawi ini jatuh ke dalam tanah, kemudian dia bertumbuh, Bapak Ibu, maka benih ini akan menjadi semak, bahkan akan sama seperti pohon yang besar, Bapak Ibu. Itu sebabnya pohon sesawi mampu menampung burung-burung untuk diberi makan, Bapak Ibu. Halo? Jadi apa yang dimaksud dengan iman sebesar biji sesawi? Bukan iman yang kecil cukup, bukan. Iman sebesar biji sesawi artinya imanmu harus senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya imanmu yang kecil suatu hari menjadi iman yang besar dan iman yang dewasa. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dong. Karena ada orang beriman besar gak dewasa Pak. Pernah lihat gak? Gue sering kali digituin tuh bro. Kalau ketemu teman-teman pendeta. Wih kan? Bro. Ada temen nih pendeta nih ngomong sama saya. Bro. Lu kan pelayanan udah kemana-mana bro. Masa mobil lu masih mobil tua begitu sih bro. Beriman dong bro. Alphard. Ya ampun. Mau punya Alphard Pak? Nanti cari di parkiran Pak. Kelilingin 7 kali, setelah keliling 7 kali tumpang tangan Pak. Alphard milikku, Alphard milikku. Alarm bunyi, ditangkap satpam Pak. Itu iman anak-anak tuh Bapak Ibu ya. Jangan model yang kayak begitu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Iman harus besar dan dewasa. Wih, ada amin? Wih. Apalagi ya? Habis kayaknya bahan saya. Nih, oke, terakhir nih ya, terakhir. Tolong dijawab. Ulang, terakhir nih, tolong dijawab. Siap. Menurut kacamata dunia. Menurut, ini tolong dengar baik-baik ya. Menurut kacamata apa? Dunia. Orang yang kerasukan setan. Orang yang sakit kusta. Murid-murid Yesus. Menurut kacamata dunia. Layakkah mereka disembuhkan, dipulihkan, ditolong sama Tuhan? Kok gak satu suara ya? Layakkah mereka? Tidak. Tapi kenapa sekalipun orang yang kerasukan setan gak punya iman. Orang yang sakit kusta imannya kecil. Murid-murid Yesus iman mereka bercampur dengan keraguan. Kenapa Tuhan tetap menolong, memulihkan, bahkan menyembuhkan mereka? Semua mata lihat saya. Ada ya di situ ya. Siap? Kenapa Tuhan tetap menolong, menyembuhkan, memulihkan mereka? Karena Tuhan mengasihi saudara.
lebih daripada iman saudara kepada dia, Bapak Ibu. Halo? Karena ada kalanya ketika kita berhadapan dengan masalah, iman kita bisa hilang. Halo? Menurut saudara, pendeta nih, ini hamba Tuhan, pendeta, iman bisa hilang gak Pak? Bisa gak? Kalau soal-soal pendeta kayaknya saudara semangat banget ya. Bisa. Hah? Bisa gak? Kenapa? Sama, masih makan nasi, masih nginjak bumi saya juga. Enggak. Bisa hilang. Ini saya kalau ditelepon nih ya, Pak Dieter, ada keluarga saya Pak di rumah sakit, Bapak bisa datang gak Pak? Tolong doain Pak. Oh bisa, datang ke rumah sakit, begitu masuk kamarnya, kemudian saya lihat Pak, orang yang sakit badan udah kurus, rambut udah gak ada, mata udah hitam, kulit udah keriput. Saya mau kasih tahu, saya kalau berhadapan dengan orang yang sakit model kayak begitu, waktu saya lihat, iman saya juga hilang Pak. Hah? Benar gak? Tapi kalau yang sakit apa bro? Batuk flu kok, sini lo gue doain. Tumpang tangan, saya yakin besok pasti dia sembuh. Hah? Habis didoain, lu minum obat bro, istirahat, besok pasti sembuh lo. Iman ada, ya kan? Tapi begitu berhadapan dengan orang yang sakit keras, iman bisa hilang gak? Bisa. Tapi saya mau kasih tahu, saya nanya sama saudara, bisa gak Tuhan tetap sembuhin orang sakit itu? Kenapa bisa? Bukan karena iman orang yang sakit, bukan karena iman pendeta yang mendoakan, tapi karena Tuhan mengasihi orang itu lebih daripada imannya. Yang mengerti katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Ya saya cepat aja khotbah nih karena ini angka-angka ini 534, 5333 ini agak mengintimidasi Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat
Bapak Ibu boleh buka mata, Bapak Ibu boleh lihat saya. Seberapa banyak di antara kita hari ini kita datang ke gereja, iman kita sama seperti dua orang yang kerasukan setan. Kita kehilangan iman. Atau jangan-jangan kita datang kepada Tuhan, iman kita kecil banget. Kita nggak yakin Tuhan mau tolong kita. Mungkin karena persoalan kita yang bertubi-tubi atau seringkali kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Dan kita, apakah anugerah Tuhan masih ada dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita datang hari ini seperti murid-murid Yesus. Kita pelayanan, kita ambil tanggung jawab di gereja, tapi sama seperti yang lain, berhadapan dengan badai, kita mulai takut. Itu sebabnya waktu murid-murid membangunkan Yesus, Yesus gak langsung hardik badainya, tapi dia marahin dulu muridnya. Mengapa engkau takut, hai engkau yang kurang percaya? Halo, milikilah iman yang besar dan yang dewasa. Saudara mau punya iman yang besar dan dewasa? Bagaimana caranya kita bisa punya iman yang besar dan dewasa? Caranya cuma satu, bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Semakin lama saudara ada di dalam Tuhan, harusnya kita makin kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena bagaimana mungkin kita mempercayakan hidup kita kepada orang yang kita gak kenal? Halo? Di sini cewek-cewek ada yang pulang naik kendaraan umum, boleh lambaikan tangannya? Wih, sultan semua ya di sini. Tahu kendaraan umum? Tahu ya? Saudara lagi nunggu di lobi nih. Tiba-tiba masuk mobil Land Cruiser sedang. Berhenti di hadapan saudara, buka kaca. Saudara lihat, ya ampun, cowok putih, bersih kayak artis Korea. Terus dia kedipin mata kepada saudara. Sambil berkata, yuk aku anterin pulang. Saya mau nanya cewek-cewek di sini, ada yang mau ikut? Hah? Kalau ada yang mau ikut saya undang ke depan. Tuh cewek gampang dihipnotis tuh. Halo? Mau ikut Ci? Kenapa? Nggak kenal. Kalau kita nggak kenal ngapain kita ikut? Tapi kalau saudara pulang nunggu di lobi, tiba-tiba bapak gembala sama istri berhenti di depan saudara. Kenal nggak sama pendeta Fandi? Kenal sama istrinya? Diajak saya. Belum pulang? Belum kok, lagi nunggu angkot nih. Udah ikut. Gua anterin pulang, ikut gak? Kenapa ikut? Karena kenal. Halo? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sebelum kita taruh pengharapan kita, kenal dulu siapa yang saudara taruh itu. Halo? Ada amin Bapak Ibu? Mau dengar kesaksian? Pernah dengar kesaksian tentang selai kacang gak? Skippy? Belum pernah? Ya memang kalau kesukaannya doa, pujian penyembahan dan menolong, ya gak tahu kesaksian-kesaksian begini. Mau dengar? Tahun 1920-an gitu ya. Amerika mengalami krisis Bapak Ibu. Bukan hanya di sektor ekonomi, sampai ke pertanian, termasuk petani-petani kacang. Mereka panen kacang-kacang mereka, tapi mereka nggak bisa jual. Kenapa? Karena harga produksi lebih mahal daripada harga jual. Mereka nggak bisa jual. Kenapa? Rugi. Karena mereka nggak bisa jual. Mereka tumpuk kacang-kacang itu di gudang-gudang mereka. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan. Itu kacang di gudang udah numpuk dan hampir busuk Bapak Ibu. Mereka nggak tahu mereka mau jual kemana. Tiba-tiba ada seorang petani kulit hitam cinta Tuhan. Di hadapan kacang-kacang yang hampir busuk, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini kacang-kacang udah mau busuk Tuhan. Apa yang harus kami lakukan?
Waktu anak Tuhan ini berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih ting. Katakan sama-sama, ting. Saudara tahu apa ting? Ide itu duniawi. Hampir benar. Saudara, Tuhan kasih revelation. Tuhan kasih pewahyuan, Bapak Ibu. Dan saudara tahu kacang-kacang yang udah hampir busuk itu diolah oleh petani, dimasak, dan akhirnya jadi selai kacang bisa dijual. Saudara lihat ya, orang yang mengenal Tuhannya tahu. Orang yang mengenal Tuhannya sekalipun berhadapan dengan masalah, imannya tetap kuat mengandalkan Tuhan. Akhirnya selai-selai kacang-kacang yang hampir busuk Tuhan ubahkan jadi sesuatu yang berharga dan bisa dijual. Saya mau kasih tahu, mungkin hari ini saudara dengan iman yang bagaimana, kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan kehidupan saudara yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Seberapa banyak di antara kita hari ini saudara mau mengandalkan Tuhan? Saudara mau bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan? Memperkuat iman saudara? Yang mau boleh lambaikan tangan? Yang melambaikan tangan kita bangkit berdiri sama-sama. Come on. Sungguh indah kau. Yes Lord.
Katakan sama-sama sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Oh Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh Tuhan. Hidaralaba yaralama yaralama yaralamo. Haleluya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini ya Bapa. Curahkan kuasa-Mu. Curahkan berkat-Mu. Curahkan mujizat-Mu ya Bapa. Oh Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Percaya, ku terima sekarang kemenangan. Kamu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa. Oh, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima. Sekali lagi kamu, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam loh hati kami ya Bapa. Tuhan mencintai kami lebih daripada iman kami kepadamu ya Tuhan. Buat kami makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Musim boleh berganti, pohon anggur boleh tidak berbuah, tapi kami percaya kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. God bless you all. Tuhan memberkati Bapak Ibu ya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Boleh bilang kiri kanannya, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita berkuasa. Yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini boleh lambaikan tangannya. Thank you buat Koditer. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan cocok banget. Tadi Koditer udah sampaikan tentang iman, udah sampaikan tentang bagaimana kita berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa anugerah Tuhan menyempurnakan kita untuk kita boleh berdoa sama Tuhan. Dan sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa buat beberapa pokok doa daripada jemaat di God's Culture Church. Mari kita tutup mata kita, ayo untuk beberapa saat, ayo kita topang doain, ayo berbahasa roh. Shiriala barala 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 barala. Shiriara ba pa 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 pa. Shiriara ba pa 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 pa. Shiriara ba pa 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 pa. Jesus, Jesus. Shiriara ba pa 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 pa.
Yes Lord. Tuhan, pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pokok-pokok doa ya Tuhan, daripada jemaat kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa jika ada yang berdoa ya Tuhan, meminta pekerjaan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyiapkan ya Tuhan pekerjaan yang terbaik untuk umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, jika hari-hari ini mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kami percaya tangan-Mu ya Tuhan yang akan menjangkau umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu, kami percaya kebaikan-Mu ya Tuhan akan memberikan pekerjaan untuk umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ekonomi ya Tuhan daripada setiap kami di tempat ini, untuk umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami akan melihat mujizat, kami akan melihat ya Tuhan, penyediaan daripada Engkau ya Tuhan. Jika kami tahu ya Tuhan, Engkau dapat menyediakan ya Tuhan makan untuk 15.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Kami terlebih percaya Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu adalah iya dan amin ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan ya Tuhan. Jika ada jemaat di tempat ini ya Tuhan yang sedang membutuhkan pemulihan ya Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, pemulihan yang sempurna tanpa kekurangan suatu pun tercurah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pemulihan, kesehatan ya Tuhan, berkati ya Tuhan, berikan ya Tuhan itu di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, jika ada jemaat ya Tuhan di antara jemaat kami yang berdoa untuk memiliki keturunan ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Kau yang berkati kandungannya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar Tuhan yang memberikan kandungannya ya Tuhan, kesehatan ya Tuhan. Berikan ya Tuhan suami dan istrinya ya Tuhan itu berikan kesehatan. Berikan ya Tuhan perkenanan-Mu ya Tuhan untuk boleh ya Tuhan memiliki keturunan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat di Glass Culture Church ya Tuhan berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu ya Tuhan tidak akan terlambat. Kami percaya pertolongan-Mu ya Tuhan akan tiba tepat pada waktunya untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap jemaat di Glass Culture Church ini ya Tuhan, penuh dengan pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan hari ini ya Tuhan, Tuhan kami mau arahkan tangan kami juga kepada Pastor Dieter ya Tuhan. Mari arahkan tangan kita pada Pastor Dieter. Kami mau berdoa ya untuk Pastor Dieter dan Syria la bara 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 la bara. Syria la bara 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 la bara. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Dieter ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pelayanannya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan biar sungguh dia Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan tempat di mana dia menggembalakan ya Tuhan. Biar dia menuai ya Tuhan, dia menuai jiwa-jiwa ya Tuhan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati gerejanya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kepengurusan di gerejanya ya Tuhan. Kau yang campur tangan dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk istri dan anaknya Tuhan. Berkati senantiasa ya Tuhan dengan sukacita, kesehatan dan damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan. Berkati senantiasa ya Tuhan, berkati senantiasa. Berikan kesehatan, berikan ya Tuhan terus sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang sungguh baik ya Tuhan. Dan bila sebentar kami akan pulang ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan saat ini biar berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.